Pocket Strat yang di mungkin sini dibawa oleh kita tim-tim akan yang bertanding. Dan tapi kita nonton ya, lihat guys, di ya. mana dari Homeboy sendiri Antara udah mulai menutup match masih Ereki konsisten Mount ya Homeboys. dengan Benning Aduh, Karyavani dan oke, di Kaja sini One Joy. drop pick-nya di Tampaknya sini, yang guys, jadi ya. pilihan teman-teman RRQ Apakah untuk game kita yang ini hari keberapa Oke, ya? Arlot Kaja kelima, Fanny, Franco tidak di-ban Lihat. sejauh ini, bahkan Valentina Yves juga masih buka. Dan kalau kita ngeliat dari segi opsi junglernya pun, Link Lancelot pun juga masih ada hingga sekarang. Sementara dari RRQ, satu ban terakhir, mereka akan menuju ke arah mana? Ternyata Valentina yang di-ban, membuat teman-teman dari Homeboys pun punya kesempatan untuk mengambil ke arah Novaria slash Yves terlebih dahulu untuk di arah first pick-nya. Atau bisa saja sama seperti tren dari hari kemarin, di mana yang diambil pertama kali adalah lain nih. Lancelot sebagai priority utamanya. Dan ternyata yang diambil, oh enggak, Link. Link langsung diamankan oleh Homeboys di sini. Homeboys. Terlihat. Power dari Link Terlihat. dari hari kemarin, bahkan Dari Ereki mengambil apa ya, guys, ya di awal. Haramis masih terbuka untuk Clay, guys, ya di sini, guys, ya. Kita ngeliat ke arah Link ini Haramis dengan assassin yang lainnya. Power dari Link dia Haramis sih. sekalinya sudah kehilangan purple. Haramis itu ya dia biasanya bakalan jadi domino effect. Udah, sampai Yves. mungkin menit Wow. 15. Wow. Kalau Yves sampai bisa. dari RRQ bisa sengganya menjegal early power dari Link, Yip sama Fedrin. Oke. Fedrin bisa dijadikan itu ya, guys, ya. Sudah adanya Fredrin Antara dan jungler juga sama XP di sini. yang dimana dua combo Oke, Grok diambilkan sebenarnya Homeboys, lebih ke ya. arah slow effect area power. Wow, Kadita. Tapi Wah, combo ditukar Grok Kadita, cok. ataupun dilawan dengan adanya Grok dan juga Kadita yang dalam tanda kutip Oke, Hilda dari Rainbow atau Cipuy, guys, ya. Udah nge-planning banget dari segi grafiknya. Tambahan dari Hilda ini berkoneksi dengan omongan yang tadi Joji Sampai si jungler si itu. tentang purple buff. Fedrin Kalau nih. untuk dari arah early gamenya, Cipuy berhasil mengganggu ke arah linknya dari Apakah Ereki akhirnya akan bantai-bantai ya di sini, guys, ya? Tapi ada high risk-nya juga. Dimana kalau sampai justru Hildanya kemakan, itu jadi apa gini? Jadi boostingan lah kasarnya untuk link darah. Oke, ini bisa pastikan ya, jadi guys, ya. kayak makan buah si malakama Angela di buat ban. Play sendiri dengan adanya Hilda yang biasanya kalau kita lihat stereotipnya akan gabung ke area jungle Petra ini memiliki senyum-senyum ya, guys, ya. adanya Link jungler dari tim Homeboys, tapi melihat banding selanjutnya mereka coba untuk mematahkan adanya combo Angela Link di game yang pertama kali ini. That's why Angelanya ditutup begitu saja. Berarti perspektif dari RRQ ini masih cukup stabil ya, bisa dibilang ya, dimana penempatan ke area Kadita bisa aja tetap di area mid lane dan Groknya nantinya akan ada di area sisi XP kemungkinan karena dua hero tersebut masih cukup fleksibel. Tapi kalau ngomongin tim Homeboys, belum ada god lane untuk Bang Sin. Dan di sini yang ditutup adalah hero yang bisa memberikan penetrasi Kari di sini. Di mana Kari Bang Sin. Ngeri, cok, Kari ayam. Tanpa Oke, Lilia di ban untuk kontak-kontak si Hilda ya, guys, ya. Hero-hero yang memang ada di jarak dekat. Tapi oh iya, kan udah ngambil magi ya. Oh ya, inisiasi sih. Kalau dia romer sebenarnya kalau kita ngeliat dari powernya RRQ, ini juga kita masih belum tahu loh. Ini XP nih. Grok nih. Fredrin XP bisa, Hilda XP bisa. Wah, masih belum ke arah jungler bisa. Hilda ke arah romer juga bisa gitu loh. Bisa, ya? Betul. Tapi mungkin Joji entah kenapa feelingnya mungkin akan ada jungler. Fredrin bakal di arah XP, mungkin saja dari RRQ. Tapi berarti yang kurang ini di arah gold lane-nya, dan melihat gameplay dari Bang Sin dari kemarin, gold lane tuh nggak selalu melulu harus menggunakan marksman. Bahkan kemarin Nino pun menggunakan Herif. Apakah Altos bisa dikeluarkan? Altos di ban, ketawa Bang Sin. Untuk kelas ban-nya dari Homeboys, banning terhadap Altos. Oke. Bukan tanpa alasan. Iya, karena kita tahu seberapa squishy-nya Link ya, yang kalau dikejar sama Altos di arah late game, otomatis temper tersebut digunakan buat ngehindar. Ini dia SS dari hero yang ditunggu. Ini baru jadi ditanyain lah Om Wawa ya. Lambada, cok, berarti ini romer XP. Finally keluar juga. Pattern XP. Wah, ya SS ya, bisa. Jadi penasaran sih. Lambada klasik nih, boys. Dari segi efeknya, the power of Yesusnya kita udah lama banget gak ngeliat adanya Mountain Shocker. Yes. Di dalam line of down. Tapi pada akhirnya Homeboys pun masih punya dua pick tersisa yang dimana menyisakan kemungkinan di arah gold lane dan juga di arah XP, mengingat bahwa mungkin saja grupnya juga bisa di arah roam. Masih benar-benar cukup fleksibel sebetulnya
Dan apakah menjadi pilihan dari teman-teman Homeboys itu sendiri? God lane tipikal apa yang nantinya akan di match up-kan dengan pilihan dari tim RRQ yang masih belum terlihat di mana arah God lane-nya dan Baxia. Nampaknya langsung dipilih beserta dengan Raya Melissa pick untuk game kita yang pertama. Ada dua hero yang belum di-pick sama sekali selama state game itu ya. Itu dengan ada Yisunsin dan juga Baxia, dan ternyata untuk hero penutup dari RRQ Barbosa main apa nih? Ada Brody tagnya di tangan Bang Sin. Oke, ini bakalan menjadi salah satu draft pick yang bisa dibilang cukup unik dari kedua belah pihak karena kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak punya Baxia ya yang cukup oke. Tapi tambah lagi dengan adanya variasi baru dengan versi menggunakan Yisunsin. Oke, di sini Sin pakai Brody. Barbosa menggunakan Baxia. Ini mungkin dari segi oh my god. Apa ya? Anti regen lah bakalan menjadi salah satu selling point dari Homeboys, tapi harus diingat juga bahwa di sini gua Indonesia pun sebenarnya bisa dikombinasikan juga dengan Queen One kalau mau ada support dalam segi memberikan slow pada teman-teman dari RRQ. Oke, di sini lihat tentunya ini Compo Zero, komponen hero dari kedua belah tim benar-benar balance banget, power late gamenya dapat, early advantage pun kemungkinan bisa dimaksimalkan walaupun kalau ngomong di Sunshine butuh banget item ya dan berskala dengan item dan juga waktu yang nantinya berjalan di RC Landing Phase. So kita harapkan yang terbaik buat tim Indonesia kita RRQ dan kita harapkan adanya Sweet Revenge. Ini dia pertemuan kedua kalinya antara Homeboys dan juga RRQ di grup B kita. Kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya kedua belah jungler. Lihat dari Chibi bakal dibantu versi pakai lambada cepat, sedangkan versi terpantau independen untuk memukuli dari lambadanya ya. Dan walaupun sudah dibantu oleh Grok, ternyata untuk durasi melakukan buff itu lebih cepat di tangan dari Versik loh. Dan Cipuy pun balik lagi sudah mulai mengganggu ke arah Chibi yang menggunakan lane, tapi knock up pun terjadi dan Cipuy baris speed tersisa. Itu yang dari Choji katakan. Itunya tuh udah sempat lari anjir baru hanya 3 detik saja, tapi tetap ini adalah suatu makanan yang cukup manis oleh Homeboys oleh Warlord. Dan melihat dari segi Versik, ternyata Versik dan juga Chibi menggunakan emblem yang sama dari segi core emblemnya. Sama-sama menggunakan Killing Spree ya. Kayak di sini ya Brody dan Bang Sin guys ya. Untuk Sin dan juga dari Anip, ini juga sama-sama gila dimajuin guys ya. Kita juga harus melihat nih dari segi dalamannya bakal seperti apa, tapi sudah mulai ada inisiasi juga di arah temennya di mana dari Melisanya Anip sudah diberikan damage yang lumayan besar dan karena menggunakan Inspire tidak bisa yang namanya lari dari serangan Cipuy karena Bang Sin dengan masuknya Tempest of Blade dari linknya Chibi ternyata Bang Sin outplay dan bahkan mendapatkan 2 point kill di arah Bang Sin bottom outplay lane bagi dari RRQ. Chibi dan juga Barbosa menghilang dari line of door. Outplay Bang Sin coy dari serangan negara Corrosive Strike dan Bang juga Sin Nice Juke yang membuat Chibi harus outplay seketika ini tuh hilang gameplay Bang Sin ini. Pertukaran. Sedangkan Banana di sini masih cukup main aman, Warlord pun masih belum menjadi ancaman sebetulnya yang membuat Banana terkena airborne effect dan power signature-nya pun masih belum bisa memberikan sinergi yang cukup dari kolaborasi dua pemain tersebut. Turtle sejauh ini sudah mulai muncul, tapi ini Bang Sin dah level 4 sih dah enak lawan Melissa nih. Pergerakan dari jungler sang lawan, kalah deh. Tapi lihat sempat ada tinggal diam. Ini hildanya aku terus ya. Apa kemana lagi? Turtle yang pertama diambil sudah boleh dikeluarkan dan Cipuy harus tumbang untuk kali kedua di menit kita yang kedua dan Mountain Chakar nampaknya hanya memberikan vision semata saja dari Versik yang hendak melakukan pertukaran dari hilangnya Cipuy di area Turtle. Itu tadi Cipuy udah kayak naik wahana aja 2 kali loh. Nyangkut. Kena knock up loh dari Wacaca Grok dan juga dari Ocean Oddity-nya dari Warlord juga gitu membuat dia otomatis tumbang gitu. Tapi setidaknya lambada guys ya. Banget ngearah. Karena balik lagi lambada 2 assist 1 kill. Yang sumpah secara nggak langsung walaupun itu bukan kill hitungannya baru 2 si Bang Sin tapi tetap aja dapat outplay dia yang bakal ngebantu banget untuk di arah goal lane dan bahkan untuk roamer ya Barbosa sekarang ini fokus menuju ke arah Turtle. Versik pun berada di depan sana cuman mungkin bisa dibilang ancaman paling besar itu datangnya dari Kadita yang dimiliki oleh Warlord karena kita tahu sekalinya Yisun diangkat itu resikonya bakal besar banget untuk dia tumbang dengan one hit combo. Dan di sini ya Bang Sin udah menang lane di sini. Versi Tarot yang ada di area top lane, dapat cok ditunggu Kadita di situ. Terbegal begitu saja oleh beberapa pemain dari tim Homeboys. Di another side Barbosa pun harus ditukarkan, tapi cukup tidak adil sebetulnya ketika jungler
Itu karena dengan mereka punya roamer di menit kita yang ketiga kali ini. Oke, ternyata dengan adanya Killing Spree ditambah lagi dengan Assassin Emblem, Season Hunter ditambah lagi dengan adanya dua stat emblem yang berbeda. Kalau kita ngeliat dari Mission Versi itu ada Rapture, sementara kalau kita lihat dari linknya itu ada Agility untuk bonus tambahan sebanyak 5%. Cipuy masuk ke dalam teritorial dari Homeboys lagi, masuk ke arah purple buff dari Chibi dibantu dengan Banana. Tapi dengan minimnya damage output yang mereka miliki, otomatis nggak bisa ngeganggu terlalu jauh. Hanya bisa ngeganggu sekedar asal aja lah dengan mukul dikit-dikit, pokoknya dikit-dikit. Tapi Versick telah mendapatkan War X-nya. Ya, sebenarnya banget. Dan mungkin gerakan dari Cipuy ini memberikan distraction supaya Bang Sinnya benar-benar dapetin space yang free ya, walaupun di area bawah. Di sini kalau kita lihat Bang Sin belum terpick off sama sekali, dan ini menjadi 1 poin plus tersendiri buat teman-teman dari RRQ untuk late game power mereka. Sedangkan dari Cipuy lanjut ke babak selanjutnya. Ereki semangat Indo Pride. Dan mereka udah mulai menitik beratkan rotasi ke area bawah, mengingat posisi Turtle pun berdekatan dengan god laner mereka. Dan lihat sudah ada satu buah gelingan dari Barbosa yang mengarah ke Cipuy. Di pola benarnya satu buah DDT, tindakan benarnya satu buah gerakan serangan yang dimiliki. Satu hujaman Defense Ward dari Chibi pun masih belum terlihat, berarti dia masih bisa menghindari serangan yang diberikan. Walaupun triplusnya sempat dibuka oleh seorang Clay. Nampaknya pertarungan berhenti sampai di sana. Belum ada respon yang cukup positif dari Homeboys terkait Team Fight. Hafal nih sama Brody kayaknya Bang Sini. Untuk mundur dari belakang. Tapi seenggaknya sudah banyak sekali skill shot yang dibuang oleh teman dari Homeboys. RRQ pun bisa melakukan push di area bottom lane. Walaupun sudah ada go away dari tengah Hanif. Lihat bagaimana Hanif dengan satu baris speed tersisa mencoba untuk melakukan sekuat tenaga bisa survive ke belakang sana mundur. Tapi Bang Sin menukarkan nyawanya dengan menumbangkan ke arah Hanif. Tapi di lain sisi ada tambahan korban itu Cipuy yang telah dinumbangkan dengan tembak seperti yang dimiliki oleh Chibi. Tapi Chibi dengan satu hit terakhir dari Versick membuat dia pun ditukarkan lagi Barbosa. Satu baris speed tersisa di mana ada Warlord juga di belakang sana. Apakah akan di-engage oleh Versick dan juga Clay? Di mana Clay dan juga Versick mencoba untuk menjemput Warlord dan pada akhirnya ter-shutdown lah Warlord dari Homeboys. Yes, itu dia pertukaran intens duel beli serangan dari kedua belah pihak. Versick yang masih hidup setelah menumbangkan pemegang retribution langsung memutuskan melakukan poking. Karya Turtle yang kedua sudah ada Banana, tidak terdeteksi adanya beberapa pemain dari Homeboys, membuat Turtle yang kedua kini pun berhasil diamankan oleh teman-teman dari Rex Regum Kion kita. Sedangkan Cipuy kembali melantunkan serangan karya Chibi. Wah, ini mau ada impact ya, Hilda merusuh. Masih bisa men-trigger karya purple buff dari Chibi, masih cukup aman tentunya untuk energi ke depan. Sedangkan dari kedua belah god lane kita nampaknya udah mulai bertukar posisi. Iya. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari itemnya sepat aja ya. Ini udah ngambil ke arah si Halberd tambah lagi dengan Fury Hammer. Mengingat bahwa ada item defense yang banyak banget udah ditumpuk oleh Banana. Yang membuat harusnya secara teori ada tambahan 8% damage yang bisa di-input ke arah Fredrin. Cuman kalau kita ngelihat bigger picture-nya, ini marksman dari masing-masing tim ini punya gap yang benar-benar tinggi banget. Beda 1200 gold loh antar marksman. Dimana dari Sin sendiri dengan 3 kill 1 dan juga 3 assist-nya sejauh ini benar-benar beneficial banget untuk teman-teman dari RRQ. Tapi balik lagi dengan Banana sudah menahan Barbosa untuk tidak bisa pulang, tapi Barbosa masih punya sprint untuk melarikan diri ke arah belakang. Dan bahkan Chibi ini baru banget bisa join ke arah mid lane. Banana masih mencoba untuk ngejaga ke arah belakang dari top lane Turret dari Homeboys. Akankah dipush oleh Sin? Sudah ada Guardian Barrier, tapi ternyata out of nowhere Cipuy terkena takedown oleh seorang link dari Chibi. Yes, tapi pertukarannya di sini Bang Sin gendong ya di match pertama nih. Turret yang menguntungkan teman-teman RRQ ketika hilangnya roamers dan Chibi. Bakal coba kerja Banana cuma kuliah minion, bantu kawannya gitu. Dimiliki in another side Banana dan juga 3 pemain RRQ lainnya bakal coba untuk berfokus ke area center Turret. Lihat sakit cok. Hampir lagi di tamat seorang play untuk memukul mundur pemain-pemain dari Homeboys dan lihat Barbosa satu tetes dari terakhir satu buat kelas Bang Sin membuat satu pemain tumbang. Purple Buff pun berhasil diamankan dan tim RRQ mendapatkan keuntungan yang cukup optimal membuat mereka nggak mau terlalu greedy. Sedangkan Cipuy masih sibuk untuk memberikan distractions tambahan. Pasakan terbuka, Divine Sword menghujam tepat ke area Cipuy dan satu pemain dari tim RRQ pun tewas ketika dan masih pas sekali astaga pas sekali itunya yang membuat dia tak tertakedown dari third abad memory. Walaupun dari Cipuy-nya tumbang dan bahkan Cipuy pun melakukan manuver yang cukup indah gitu ya. Dia menahan banget tempo sebelumnya sampai adanya
ultimate power dari Cipuy, dia masih bisa survive, tapi balik lagi dari Lord. Nah, satu Kadita pun hampir bisa mengangkat beberapa player dari teman-teman arah kita. Ternyata dengan Fredrin ataupun Banana yang telah mengambil kerah Lordnya, membuat pertukaran di game kali ini. Dan di menit kali ini sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman dari RRQ. Apalagi dengan ada 2 player yang tumbang itu sempat dan juga Barbosa, membuat RRQ setidaknya harusnya bisa mendapatkan 1 turret, entah itu dari top lane ataupun di arah bottom lane dari Homeboyz. Yes, Barana save the day. Ya. Benar sekali. Cipuy masih tiada henti-hentinya. Sorotan matanya selalu mengarah dan tersorot ke area Cibi. Gendong-gendong Cok, Bang sini Cok. Benar-benar menjaga banget area Clay dan juga Versi tentunya dengan adanya gerakan tersebut. Dan di sisi lain, RQ bakal coba untuk maksimalin management wave minion lainnya agar Lord yang pertama bisa memberikan dampak positif bagi pemain-pemain RRQ. At least mereka bisa hancurin atau bahkan membakar habis inner kali dia pakai hero yang tebal gini. Homeboyz juga tidak tinggal diam. Mereka bakal coba untuk memberikan serangan lanjutan, memukul mundur wave minion adalah salah satu tujuan. Sedangkan Cibi lagi-lagi selalu diberikan serangan gertakan dari seorang Cipuy yang selalu mengarah ke arah dirinya, dan ini yang membuat bakal berat banget buat Cibi sih, karena dengan adanya visions yang diperluas dari RRQ untuk masuk karya purple buff sendiri aja bakal berat banget. Karena udah dijagain juga gitu kan. Territorial tuh udah dipegangin oleh teman-teman dari RRQ gitu loh. Cipuy itu bener-bener kayak nungguin lumayan saja, nggak botak jalan jauh-jauh gitu loh. Tapi ternyata teman-teman dari RRQ ini dari raja cukup masif loh, dengan tunjukkan rajamu lagi RRQ di arah top lane dengan satu turret lagi di arah mid lane. Menyisakan tinggal base turret saja yang dimiliki oleh Homeboyz, membuat safe space mereka makin tipis lagi. Otomatis justru ini dengan adanya Cipuy ya, ini sebenarnya nggak cuma purple buff aja yang ini mau digangling ini, mau dibuka ulti aspek bush ataupun rumputan yang ada dari Homeboyz. Nggak cuman Grok ataupun dari Link yang berbahaya untuk masuk ke dalam tempat-tempat seperti ini, tapi juga dengan Kadita dari Warlock. Sekarang Barbosa pun bro dimasuk tapi Cipuy dengan sprint yang dia miliki mencoba untuk pulang, nggak bisa pulang. Terkena damage yang cukup masif dari Link, ditambah lagi dengan ada sepat yang sudah tumbang. Link dari Cibi satu yang terakhir, apakah bisa ditembak oleh Versi, dan ternyata masih bisa survive. Tapi setidaknya pertukaran bisa dibilang cukup adil karena sama-sama roamer dan juga XP yang tumbang dari masing-masing tim. Melihat dari segi itemnya pun, ini power dari Babang Sin aja udah memiliki gold gap di angka 61 di sini guys ya. Dari segi itemnya, Blade of Assist ditambah lagi dengan Malefictor dan juga Rose Gold Meteor untuk mendapatkan sedikit defense dari Warrior sendiri. Belum ada damage output dari Bang Sin ini udah cukup masif. Ditambah lagi dengan slow effect yang didapatkan dari Yves-nya Clay, membuat adanya Pontianak hujan Cok, damage DPS dan juga burst dari RRQ. Cuman nggak itu aja, kalau kita ngeliat sekarang Versi 4 kill, 1 death dan juga 5 assist. Ini satu panahnya Versi. Kalau pasifnya nyala, ini damage-nya mungkin bisa menghabisi sekitar 1,5 bar HP dari Cibi. Dan kalau kita ngeliat ke arah barnya Cibi, bar HP-nya cuma 5. Itu dia, Cibi benar-benar diberikan pressure yang cukup signifikan, dan bahkan kita lihat juga dengan keunggulan network ya di angka 7.000 semua sektor dengan adanya Lord yang berhasil diamankan membuat tim RRQ mengungguli ekonomi tersebut. Mereka langsung secara sigap bergegas mengarah karya Lord, dan bahkan udah ada satu buah rope wave flanking dari tidak cukup membuat karya pemain RRQ karena Lordnya berhasil diamankan oleh seorang Versi, walaupun nyawa yang harus menjadikan jalan sepat bakal coba untuk dipukul mundur dengan satu buah Pressel Ward, membuat sepat pun tidak bisa mundur ke belakang. In another side, Cipuy berkolaborasi dengan Bang Sin coba untuk mulai mengarah ke area titik krusial Homeboyz, tapi sayang sekali models yang dipop oleh Anip membuat Bang Sin yang terbalut immortality pun memilih untuk mundur ke area belakang. Sedangkan Cibi bakal coba untuk beralih profesi karena benar-benar ditekan habis-habisan oleh seorang Cipuy, melakukan split push, mainin laning jauhnya. Dan teman-teman dari Homeboyz nampaknya bisa melakukan clearing terhadap Lord ya, karena tidak adanya pengawalan yang cukup intensif dari pemain-pemain RRQ. Ya tapi balik lagi Cipuy masuk ke dalam bush begitu saja. Banana, basic attack yang cukup sakit dari Anip. Membuat Banana kehilangan sekitar 70% HP yang dia miliki. Lord di menit kali ini belum. Homeboyz lebih jauh lagi. Cuman masalah penekanan dari tadi itu sebenarnya ada bagian yang gak ditekan, ataupun bahasa lebih tepatnya adalah gak boleh ditekan oleh Cibi. Dari tadi dia mencoba untuk melakukan split loss menerus karena Cibi gak bakal bisa perform kalau nggak ada sisi power yang masif. Masalahnya adalah di saat dia turun satu kali the power of wildness keluar dari Cipuy, itu bakal bukan apa ya,
ngehancurin lah kasarnya combo dari Tempest of Blade. Dan itu bisa banget membuka opportunity untuk dari Chibi-nya ditumbangkan di saat dia pengen melakukan combo. Dan itu bahaya banget sebenarnya untuk combo. Itu dia yang perlu diperhatikan karena Council Play nampaknya genderang perang hendak dipukul oleh pemain Rax Dragon Cannon, sedangkan Chibi berhasil melarikan diri. Warlord mau mana Warlord? Bakal terdeteksi kah? Yes. Masih gagal begitu saja. Rock Wave dikeluarkan. Bakal coba untuk menghindari serangan dari seorang Versik, tapi sayang, teramat sayang, serangan dan gerakan tambahan yang diberikan oleh seorang Warlord masih belum cukup untuk bisa pulang dengan selamat. Satu pemain down tanpa adanya pertukaran, dan bagaimana kita lihat teman-teman dari RRQ, mereka benar-benar penuh akan perhitungan walaupun di posisi yang sangat-sangat diuntungkan melalui perekonomian, tapi membuat mereka benar-benar gak terlalu gerasak-gerusuk. Sedangkan Banana lalu dalam masuk masih bisa flicker ke area belakang dan bahkan tidak bisa di take down oleh pemain-pemain dari Homeboys. Banana masih bisa coba untuk pulang dengan selamat, sedangkan Homeboys di sini masih di posisi yang tidak mau berada terlalu lama di zona nyamannya. Mereka menolak untuk diisolasi loh, masih berani untuk keluar. Dan kalau kita ngeliat dari segi power jungler, sebenarnya ini perbedaannya beda sama Marksman tadi. Kalau Marksman masih di sama Bangsin, kalau sekarang untuk dari segi junglernya ini sebenarnya tipis-tipis, cuma berbeda di angka 500 gold aja. Tapi perbedaan yang masif adalah Versik udah memiliki item yang lebih komplit dibandingkan dengan Chibi yang membuat power output dari Versik ini bukan lebih masif dibandingkan dengan Chibi. Selain dari situ, Anip, sang marksman dari Homeboys, entah kenapa Caji merasa bahwa untuk sampai sekarang tuh damage-nya masih belum ada, dan sekarang udah mulai ada sedikit inisiasi juga dari Warlord dengan adanya Wrath Wave yang dikeluarkan, tapi Wild Charge pun terkena kepada dua player dari RRQ. Clay! Immortality pecah, tapi di belakang sana sempat pun ditumbangkan oleh Bangsin, tapi Clay langsung menggunakan yang namanya real world manipulation-nya untuk memberikan damage maksimal mungkin, tapi Chibi di belakang sana mencoba untuk mengejar ke arah Clay, dan Clay pun bersembunyi di dalam bush. Apakah akan ditahan oleh Cipuy, dan Cipuy pun berhasil membuat Chibi menjadi link darat. Keterkena damage dari darat membuat Chibi pun tumbang. Barbosa dan juga Hanif adalah dua player yang tersisa dari Homeboys untuk melakukan defense maneuver terhadap power dari sang raja Rex Regum Keon. Yes, 3 tukar 1 masih dengan player tambahan. Lord Enhance pun langsung automatically charge ke area 1 base. Speed utara jadi milik tim Homeboys. Sedangkan Lordnya bakal coba untuk digiring ke area yang berlawanan. Mereka coba untuk masih terus menjaga titik krusial high ground defensif mereka, sehingga Lord yang kedua hanya mampu menghancurkan satu base middle turret yang cukup mahal dari teman-teman Homeboys. Rex Regum Keon kan memilih untuk mundur ke area belakang, dan ternyata Lord tersebut masih belum bisa untuk dijadikan ajang one strike push, dan Homeboys mereka masih memiliki defensif yang cukup baik dari serangan demi serangan yang dimiliki oleh teman-teman RRQ. Walaupun kalau kita lihat lagi-lagi ada satu buah pemain yang harus ter-take down dengan area 1 buat Restless yang sempat dibuka oleh seorang Versik. Udah ada turn up memori yang siap memberikan kenangan buruk karya diri dari seorang Barbosa yang membuat dua pemain down tanpa dia pertukaran. Sedangkan RRQ bakal coba untuk mulai menembus kembali pertahanan yang dimiliki. Mereka bakal coba untuk maju tak gentar menguasai teras rumah yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Homeboys yang tersisa 3 player saja. 3 player tersisa dari Homeboys untuk melakukan defensive maneuver, tapi dengan ada minion yang sudah mulai masuk, Banana mencoba untuk menahan juga dengan Chibi yang ternyata masuk ke dalam real world manipulation. Ada Wild Charge hanya memberikan sedikit knock up saja oleh Clay, tapi lihat bagaimana Bangsin memberikan damage sebanyak mungkin kepada teman-teman dari Homeboys, tapi dengan adanya satu player tersisa dari Anip sendirian melakukan defensive maneuver seperti ini adalah mimpi yang cukup buruk, karena sepertinya game pertama sebentar lagi akan diambil oleh teman-teman dari RRQ. Tapi sebentar, masih ada Barbosa. Apakah bisa di-end itu saja oleh RRQ, tapi Barbosa sebagai Baxia tidak bisa melakukan apapun, dan itulah game pertama yang telah diraih oleh sang raja RRQ. Ya, 1-0 kemenangan yang cukup dramatis dari pemain-pemain RRQ dengan hero, komponen hero yang sudah mereka amankan. Temponya benar-benar slow but sure banget dari semua objektif yang akhirnya